Indonesia adalah negara yang demokrasi, di mana rakyatnya adalah pilar penopang berdirinya bangsa Indonesia. Bungkamnya pemuda hari ini terhadap polemik-polemik kebangsaan, maka penantian kematian Indonesia sebentar lagi. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya bersama rekan saya, Bung Iqbal, di mana beliau ini adalah teman seperjuangan saya semasa di dalam Perserikatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi beliau ini dulunya bersama dengan saya dan sampai hari ini masih giat dalam kegiatan-kegiatan literasi. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngomongin bangsa nih Bung ya, terkait polemik-polemik kebangsaan yang kemudian marak menjadi kontroversi di banyak kalangan hari ini, sehingga menjadi keresahan anak-anak muda terkait bangsanya sendiri, gitu kan, bangsa Indonesia kita. Gitu. Dimana polemik-polemik rancangan undang-undang omnibus law, ya, undang-undang cipta kerja yang katanya membunuh para pekerja, ya, sehingga para demonstran ini, ya, kembali turun ke jalan dan mengaspirasikan itu bentuk kita sebagai orang-orang yang di dalam negara yang negara itu memakai sistem demokrasi. Jadi pemahaman Bung Iqbal mengenai tentang demokrasi itu apa sih? Baik, terima kasih Bung Rafiq yang saya temani pada kesempatan ini. Selaku juga satu perjuangan saya di Ikatan Siswa Muhammadiyah pada masanya. Kalau kita bicara tentang demokrasi itu harus kita tarik pada sebuah definisi dulu agar kita tidak buta tentang apa sih itu demokrasi. Yang pertama adalah kata demokrasi kita ambil dari bahasa Yunani, di mana terdapat dua kata, pembagian dua kata. Yang pertama adalah damos, yang kedua adalah kratos, yang artinya pemerintahan rakyat. Tapi secara umumnya demokrasi merupakan sebuah pemerintahan yang keseluruhan rakyatnya memiliki keseimbangan antara hak dan keputusan yang akan berkehidupan di warga negara. Dan kalau kita ambil cakupan dari demokrasi itu sendiri, ada beberapa cakupan. Demokrasi ini mencakup tentang kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan bahkan sampai pada kondisi kebudayaan. Jadi mencakup segala elemen ya. Elemen. Kemudian kalau kita ambil literatur juga, referensi awalnya kita tentang kalau kita bicara tentang demokrasi, ada salah satu tokoh demokrasi atas nama Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gitu. Itu kata dari Abraham Lincoln. Kemudian kalau kita kaji secara historis atau sejarah, sebetulnya demokrasi ini cikal bakal dari penerapan atau kata demokrasi ini sebetulnya dari negara Yunani, lebih tepatnya di kota Athena. Di mana di kota Athena itu terdapat sebuah daerah-daerah kecil yang memiliki sistem pemerintahan yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Ada yang menganut sistem oligarki, demokrasi, dan sebagainya. Gitu. Sehingga pada tahun 518 sampai tahun 27 sebelum Masehi, bangsa Romawi pun ikut serta untuk menerapkan sistem demokrasi ini. Demokrasi itu ya. Kemudian sistem demokrasi ini pun juga diterapkan dengan dua hal. Sistem demokrasi secara langsung dan sistem demokrasi secara perwakilan. Yang saya maksud sistem demokrasi secara langsung ini adalah misalkan dari rakyat menyampaikan langsung untuk menyampaikan sebuah aspirasi, kemudian
terbentuklah atau terubahlah sebuah sistem dalam sebuah negara. Dan kemudian yang kedua yang saya maksud demokrasi secara perwakilan, ini mengutus sebuah rakyat yang misalkan dalam sistem 4 pilar itu DPR, MPR dan sebagainya itu memiliki sebuah kata perwakilan dari rakyat itu sendiri, sehingga sistem-sistem demokrasi yang ada di tata negara itu akan berubah. Jadi kan kalau membahas mengenai tentang demokrasi, Bung ya, sebenarnya kita pemuda hari ini agak kebingungan menatap demokrasi itu seperti apa gitu kan. Karena dilihat dari sejarah demokrasi itu sendiri, di mana setiap pemimpinnya, ya setiap pemimpin pertama yang dimana pada saat itu kan Soekarno yang menerapkan demokrasi terpimpin gitu kan. Diganti Pak Harto, ya kan. Pak Harto ke seterusnya sampai kepada Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia kita pada hari ini, juga itu memasang demokrasi yang berbeda. Dalam artian demokrasi kita itu berubah-ubah di setiap pergantian pemimpinnya. Sehingga kita bingung mengartikulasikan demokrasi itu apa sih sebenarnya, gitu kan. Sehingga di kebingungan itulah yang membuat pemuda-pemuda hari ini memilih jalan acuh terhadap pembacaan-pembacaan polemik hari ini. Pemuda-pemuda hari ini acuh terhadap polemik-polemik bangsaan. Ya, ada yang sudah karena sudah tidak peduli terhadap bangsa itu sendiri, sehingga dia memilih lebih asik main TikTokan ketimbang mengkaji bangsa ini. Seakan-akan sudah tidak ada keresahan terkait Indonesia. Dan kalau misalkan kita masih memikirkan Indonesia ini kan sekarang sudah diambang kebingungan yang nyata, ya kan? Kira-kira hari ini masihkah demokrasi ini relevan terhadap milenial gitu? Oke, baik, terima kasih Bung. Jadi kalau kita bicara relevan, pertama saya sepakat dengan apa yang saya katakan tadi, Bung Rafiq, bahwasanya sistem demokrasi hari ini dikemudikan, gitu. Sehingga terdampak demokrasi hari ini tidak relevan lagi. Itu saya katakan di era milenial. Oke lah, mengutip tadi apa yang disampaikan tadi Bung Rafiq, bahwasanya pada era sistem demokrasi kepemimpinan Soekarno itu adalah demokrasi secara kepemimpinan, di mana segala keputusan itu ada pada pemimpin. Itu terjadi pada tahun 1959 sampai 565. Gitu. Nah, akan tetapi kalau kita survei, kenapa kemudian saya mengatakan tadi, lagi-lagi saya kembali ke narasi saya awal, mengatakan bahwa hari ini demokrasi tidak relevan lagi di era milenial. Kita ambil hasil survei dari Freedom Indonesia. Ya. Di mana pada tahun 2013 sampai tahun 2018 itu sistem demokrasi di Indonesia mengalami sebuah defisit. Penurunan. Okay. Sehingga dikatakan sistem demokrasi ini tidak relevan lagi. Ya. Dan kemudian kalau kita bicara kejanggalan apa yang mempengaruhi, ya, menurut hasil kacamata pribadi saya itu ada dua hal yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama adalah hak-hak politik, di mana hak politik ini lebih ke depan mengedepankan sebuah kepentingan pribadi. Nah, ini yang akan mempengaruhi sistem demokrasi di Indonesia ini mengalami defisit atau gitu. Turun. Dikarenakan kepentingan pribadi. Ya. Yang kedua adalah kebebasan sipil. Ya. Kalau kita ambil pandangan dari Prof. Amin Rais, salah satu tokoh demokrasi juga. Pelaku 98 juga lebih tepatnya. Mengatakan bahwa ada 4 kebebasan pada rakyat. Yang pertama adalah kebebasan beragama. Yang kedua kebebasan berorganisasi. Yang ketiga kebebasan berpendapat. Yang ketiga adalah kebebasan dalam bersurat kabaran. Sehingga saya katakan tadi, inilah 4 kebebasan pada hak-hak sipil ini tidak
terakomodir lagi, tidak terrespon lagi oleh pemerintah hari ini. Misalkan dalam sistem kebebasan dalam beragama, dalam melakukan ritual-ritual ibadah saja pun itu masih ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak semestinya. Misalnya pemerintah masih intervensi tentang hak di masyarakat yang beragama. Kemudian Bisa disebutkan contoh kasusnya? misalkan kalau dalam sistem, saya tarik dalam sebuah ranah keberagaman Islam, dalam ritual melakukan sebuah ibadah kan ya. Sedangkan melakukan sebuah ibadah haji dan melakukan sholat itu seakan itu semua dilakukan ada intervensi dari sebuah pemerintah, sehingga tidak melakukan sebuah kebebasan di tokoh-tokoh agama ini. Misalnya oke lah, hari ini kan kita berpanutan pada pendapat dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah corak pandang kita orang Islam mengambil sebuah pendapat tentang agama Islam itu sendiri di ranah agama Islam. Akan tetapi masih ada intervensi pemerintah yang mengambil keputusan berdemokrasi dalam beragama di sistem wilayah Majelis Ulama itu sendiri. Itu yang saya maksud. Kemudian yang lebih mirisnya hari ini adalah kalau kita bicara masih relevan kah tentang hak berpendapat. Ya, ini pada kebebasan sipil ini masih diintervensi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada hak kebebasan berpendapat. Oke lah, kalau kita ambil dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan sebuah pendapat di depan umum, akan tetapi ini seakan-akan tidak sesuai dengan apa yang hari ini. Kenapa kemudian masyarakat sipil ini seakan-akan canggung menyampaikan sebuah pendapatnya di muka umum? Karena kenapa? Ya, ada oknum-oknum tertentu, tidak bisa saya sebutkan, ya, mungkin bisa diterjemahkan sendiri ya. Ya, oknum-oknum ini apa saja? Oknum-oknum yang saya maksud masih mengancam keberadaan posisi keberadaan sipil ini sebagai pegawai negeri sipil ya. Ya, untuk menyampaikan sebuah aspirasi atau menyampaikan sebuah pendapat di muka umum. Mungkin kalau misal saya tanggapi, ketika dia mengaspirasikan hal tersebut dan itu mencelakakan bagi pemimpin, maka haknya sebagai pegawai negeri sipil itu akan dicabut dan dia pun akan kehilangan pekerjaan tersebut. Sekali Bung. Itu yang saya maksud, bahwa ada faktor-faktor tertentu sehingga sistem demokrasi di Indonesia ini mengalami sebuah penurunan atau defisit ya, penurunan. Jadi saya tertarik tadi pada demokrasi, yang dimana kan kita pahami bahwa negara yang demokrasi adalah negara yang bebas ya. Bebas dalam artiannya selagi kita mematuhi undang-undang ya, undang-undang yang ada di Indonesia, maka kebebasan berpendapat ya kan, kebebasan berekspresi itu tidak ada kecamannya untuk kita sebagai orang yang kemudian hidup di negara demokrasi gitu kan. Tapi kalau kita tarik demokrasi hari ini misalnya ya kan, dengan wajah barunya, Kamis tanggal 12 di mana pada saat itu terjadi aksi demonstrasi mahasiswa yang dimana berbagai mahasiswa di berbagai kampus yang ada di Makassar gitu kan berkumpul dengan wadah masing-masing ya, mengaspirasikan haknya terhadap penolakannya terhadap undang-undang Omnibus Law ini. Itu kemudian mendapat tindak represif terhadap aparat kepolisian. Ada yang kemudian ditangkap ya, karena hanya perihal
dia menyampaikan aspirasi, ya kan, tidak pro terhadap kebijakan pemerintah. Saya katakan itu adalah sebuah kesalahan kalau bagi saya, karena itu sudah membatasi kebebasan hak atau kemerdekaan hak, ya kan, bagi mahasiswa itu sendiri. Jadi bagaimana Bung menanggapi hal tersebut? Oke. Kalau terkait dengan hal itu, ini kan lagi-lagi kalau kita mengatakan bahwa demokrasi, penerapan demokrasi ini kembali kepada ya, apa tadi tentang penerapan demokrasi itu sendiri, artinya harus terselenggara dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat itu sendiri. Akan tetapi hari ini itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi orientasi utama dari demokrasi itu sendiri. Ya. Artinya ada hal yang berubah dalam sistem demokrasi kita hari ini. Oke lah, dalam setiap masa kepemimpinan itu memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda. Akan tetapi kita kembali kepada negara kita sendiri. Negara Indonesia kan menganut sistem demokrasi. Artinya apa? Kalau kita bicara demokrasi, itu harus kita terapkan secara baik dan sempurna. Tapi hari ini lagi-lagi saya bicara mengatakan bahwa sistem demokrasi kita ini seakan-akan berubah, ya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi orientasi awal. Yang pertama adalah faktor konstitusinya tidak sesuai. Banyak elemen-elemen tertentu, misalkan dalam penerapan konstitusi demokrasi itu hanya mementingkan sebelah pihak. Ya taruhlah ketika menerapkan sebuah undang-undang atau mengesahkan sebuah undang-undang, itu seakan-akan hanya berpihak pada orang-orang yang berada pada wilayah parlemen, hanya lagi-lagi kepentingan politik. Ya kan, sama saya rasa kasusnya kemarin ya, yang mana rancangan Omnibus Law ini yang bisa dikatakan sangat singkat, bahkan rakyat pun tidak tahu agenda pengesahan, yang dimana pengesahan tersebut itu dilakukan di jam tidurnya masyarakat. Itu saya maksud bahwasanya seakan-akan masyarakat sipil hari ini ambigu juga untuk melakukan sebuah tindakan. Andai saja memaknai sebuah. Andai saja mungkin pemerintah kemudian menyampaikan ke seluruh masyarakat, ya kan? Mungkin saja sifat mungkin kalangan-kalangan intelektual akan berpikir terhadap rancangan undang-undang Omnibus Law ini. Ya. Kemudian pastinya kalangan intelektual ini akan memberikan sebuah pembacaan yang matang terhadap undang-undang itu, sehingga ketika pembacaannya sudah rampung, adapun yang merasa kontra terhadap undang-undang itu mengajukan kepada yang dianggap sebagai keterwakilan gitu. Nah, inilah yang saya maksud, bahwasanya misalkan kita tarik tadi, ambil sampel tadi ya, atas pengesahan undang-undang Omnibus Law ya, yang respon besar dari masyarakat saat ini itu seakan-akan lebih mengencang keberadaan masyarakat sipil hari ini, misalkan pada wilayah aspek buruh ya, bahkan di kalangan intelektual hari ini itu akan mengancam keberadaannya. Tetapi ini yang saya maksud, ketika pengesahan ini, sistem demokrasi ini tidak terlaksana dengan baik oleh pemerintahan, maka masyarakat sipil pun tidak merespon dengan baik. Misalkan yang dikatakan tadi Bung Rafi, bahwa pengesahan Omnibus Law ini yang dilakukan di waktu yang tidak tepat, waktu yang tidak tepat, sehingga masyarakat ini merespon ini undang-undang tidak hanya berkepentingan di satu sisi saja, tidak secara universal. Jadi makanya saya bilang kehadiran Omnibus Law ini ya kan menjadi
keresahan anak-anak negeri di hari ini, ya kan? Yang kemudian di mana lahirnya undang-undang cipta kerja yang katanya membunuh para pekerja, itu yang menjadi hal yang sebenarnya mahasiswa ingin mengusut sampai tuntas kasus ini, sampai Omnibus Law ini bubar malahan gitu. Tetapi karena ketakutan mahasiswa hari ini, karena banyaknya kejadian-kejadian pemberedelan di lapangan aksi, sehingga kita lihat hari ini sekarang mahasiswa sudah tidak lagi turun ke jalan, ya kan? Tidak lagi ada riuk-riukan hidup mahasiswa, dikarenakan ketakutan yang dimana aparat kepolisian ini sangat represif terhadap kritikan-kritikan yang diaspirasikan oleh mahasiswa gitu. Nah, jadi mungkin terakhir nih Bung ya, kan banyaknya polemik kebangsaan yang dimana opening saya tadinya mengatakan bahwa jika pemuda hari ini mendiami problematika kebangsaan, maka siap pula lah kita untuk menghadapi kematian Indonesia gitu. Jadi yang terakhir nih Bung ya, jadi peran mahasiswa dalam menjawab tantangan yang kemudian menjadi problematika hari ini kira-kira apa ya? Kalau kita bicara peran mahasiswa ya, lebih tepatnya pemuda, seperti apa yang menjadi openingnya Bung tadi, usahanya matinya sebuah gerakan pemuda hari ini itulah cikal bakal matinya sebuah negara. Artinya apa? Kalaupun hari ini saya pribadi pun juga merasa memiliki sebuah keresahan serta kesadaran bahwasanya sebagai mahasiswa, sebagai pemuda hari ini, pemuda Indonesia harus merespon baik terhadap apa-apa yang ini, sehingga ada tindak lanjutan. Ya. Tindak lanjutannya itu adalah senantiasa mendalami sistem tentang literasi tentang demokrasi. Literasi demokrasi itu harus terpatri dalam setiap ranah pemuda hari ini, lebih tepatnya mahasiswa atau intelijensia. Itu harus terpatri dalam dirinya sehingga mampu teredukasi ke setiap elemen-elemen masyarakat, lebih tepatnya di kalangan masyarakat sipil. Misalkan hari ini kita tarik pada tingkat pelajar itu ikut serta menyampaikan aspirasinya, akan tetapi pemahaman tentang demokrasi itu saya katakan belum menjangkau kapasitasnya. Ya inilah fungsi atau perannya pemuda, lebih tepatnya mahasiswa. Ya. Lebih tepatnya mahasiswa harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berdemokrasi. Karena kenapa? Sistem yang diambil di Indonesia adalah sistem demokrasi. Ya. Maka dari itu pemuda ini tidak buta tentang demokrasi itu sendiri. Jadi terakhir mungkin dari saya Bung ya, sebelum kita tutup perdiskusian ini. Jadi saya sedikit juga bahwa hari ini saya juga merasa keresahan terhadap bangsa saya sendiri, ya, dimana kemudian kita dibenturkan oleh problematika bangsa gitu, yang kemudian membuat kita diambang oleh kebingungan yang sangat membingungkan, kan? Sehingga kita melihat isu ini, melihat isu itu seakan-akan menuai atau menguras banyak sekali energi, ya kan? Energi untuk berpikir, ini hoax apa bukan sih gitu kan? Ini hoax apa bukan gitu. Jadi kan untuk saya sendiri, untuk kalangan pemuda hari ini, yang menjadi orang-orang yang menggeluti dunia pendidikan, dunia literasi, agar kiranya memberikan pemahaman atau dedikasi kepada orang-orang awam. Jadi tanggung jawabnya, sehingga terjadinya hal yang demikian akan menjaga equilibrium
atau keseimbangan yang dimana ketika kita sebagai orang yang berpendidikan kemudian mengajarkan kepada generasi-generasi yang akan tumbuh, yang dimana generasi yang akan tumbuh ini akan menyambung stafet ilmu pengetahuan tersebut sehingga tidak terputus wacana ini, ya kan? Hari ini pengetahuan itu putus gitu kan, karena gempuran westernisasi juga yang terlalu mendominasi daripada kegiatan-kegiatan pemuda yang memberikan dedikasi terkait pemahaman ketatanegaraan terhadap generasi baru yang akan tumbuh, sehingga banyak pemuda-pemuda yang sekarang ini acuh terhadap negaranya sendiri, ya kan, seperti yang saya katakan tadi. Ya, sekarang kan pemuda kita lihat kan, ya kan, dimana pemuda hari ini kan ya lebih senang apatis, ya kan, ketimbang memikirkan perihal bangsa. Ya banyak yang main TikTok, ya kan, TikTok. Padahal kan kalau kita menghitung jangka panjang Indonesia ke depan kan, siapa sih yang tidak memikirkan generasi yang akan tumbuh, ya kan? Saya rasa itu dosa besar ketika kita tidak memikirkan hal tersebut, bahwa suatu saat kita hari ini yang masih berjiwa muda, yang akan berjiwa tua, semangat muda ini akan kendor nanti ketika kita menua gitu. Kita menua, yang dimana generasi kita itu pasti ada, dan ketika hari ini kita tidak memikirkan bangsa, maka akan berdampak ke ya anak cucu kita nantinya, generasi yang masa depan kita. Jadi mungkin itu akhir perdiskusian kita hari ini. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bung Iqbal, ya. Terima kasih banyak atas Bung Iqbal yang menemani saya berdiskusi hari ini. Mungkin ada sepatah kata yang disampaikan. Oke. Ini lebih mengerucut kepada ini juga menjadi PR pribadi saya. Lagi kita bicara generasi hari ini, bicara lebih tepatnya mahasiswa hari ini. Perbanyak gerakan murni, kurangi gerakan euforia. Astagfirullahaladzim. Seremoni, oke. Mungkin itu penutup dari Bung Iqbal. Ya, saya akhiri billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.